Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rahmat Rahmi, bisa. Di sini saya akan menjelaskan untuk ETS atau Arduino. Di mana untuk video pertama yaitu ada Saga Korean. Nah, Saga itu apa? Saga adalah salah satu pattern microservice di mana setiap service melakukan bagian-bagiannya sendiri. Di mana mereka berkomunikasi melalui sebuah event yang akan diproduksi dan dikonsum oleh masing-masing service. Nah, koreografi di sini berarti bahwa tidak ada hanya pusat ataupun bos yang mengatur komunikasi tersebut antar service-nya. Berbeda dengan orchestration di mana terdapat satu layanan atau satu service yang mengatur flow event-nya. Nah, di sini terdapat kasus untuk order service dan payment service yang berkomunikasi uh, dengan saling mengirimkan. Yang pertama ada order event dan payment event. Untuk teknologi yang akan digunakan yaitu ada Spring. Dan untuk message brokernya menggunakan Lockjack. Dengan untuk user interface kita akan menggunakan Office Explorer untuk melihat apakah eventnya sudah dibuat. Selanjutnya untuk demonya, yang pertama kita akan mencoba mengakses endpoint yang sudah dibuat tadi melalui aplikasi Postman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pastikan aplikasinya sudah dijalankan terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat di sini terdapat database untuk usernya. Di sini saya akan mencoba untuk mendemokan user ID 103 di mana dia memiliki 3.600. Dan kita akan coba mengurangi di mana mensimulasikan bahwa user ID 103 melakukan pembuatan order. Oke, kita coba membuat order untuk user 103. Order created dan kita coba lihat dulu di database apakah benar terkurangi. Dan belum, sudah terkurangi menjadi 3.100. Nah, sekarang kita coba eventnya apa ada di Kafka atau tidak. Nah, kita coba lihat di Kafka order event di bagian paling bawah seperti ini 103 pengurangan 200 order created yang berarti order yang tadi sudah order service membuat order event yang dimana berisikan data ini. Selanjutnya dapat juga payment event. Kita dapat melihat payment event di mana dia akan membuat event payment yang akan dikonsum oleh order service tadi. Bisa melihat payment completed untuk user 103 dengan amount 200. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Kita akan mencoba menganalisis pattern sebuah koreografi tersebut. Nah, yang pertama yang akan lakukan tadi itu kita akan mengakses order controller yang terdefinisikan sebuah endpoint order slash clear tadi. Nah, di sini menggunakan DTO atau data transfer object sebagai representasi data yang dibutuhkan untuk membuat order. Digunakan untuk abstraksi entity order internal yang dapat diakses oleh eksternal itu apa saja. Nah, di mana di order controller juga titik info order service yang order service ini diinjek ke dalam create order tadi. Nah, kita coba lihat di order service itu ada apa saja. Nah, order service ini kita bisa melihat isi order service di mana dia memiliki dua tugas utama. Yang pertama, pembuatan event dan menyimpan ke database. Namun sebelum penyimpanan database itu, kita akan melakukan konversi di kemana karena parameternya berupa data transfer object. Sementara di database harus berupa sebuah entity persistence yang dapat disimpan. Selanjutnya pembuatan publishing order event dengan order status created. Nah, sebelum itu kita dapat melihat order convert DTO to entity itu seperti ini di dalamnya, di mana dia akan menyimpan, dia akan mengkonversi dari data transfer object ke bentuk persistence. Lalu terdapat order status publisher di mana dia akan publishing order event dengan status order created. Nah, order status publisher ini kita dapat melihat dia melakukan since order event yang dimana itu sebuah entity dengan konfigurasi sesuai dengan order publisher config yang akan dijelaskan pada di bawahnya di mana order publisher config ini dia melakukan konfigurasi untuk since event-nya akan seperti apa. Ketika diinisialisasi, otomatis inject private since many order event, model since yang dikonfigurasi tadi di order publisher config, di order status publisher ini yang di-define di dependensi untuk melakukan since many order event, di mana akan melakukan publishing order event melalui take out command ini secara otomatis. Nah, lalu di order publisher config ini dia akan mengatur publishing event-nya akan seperti apa, di mana since many-nya ini kita dapat melihat dia akan berisikan multiple event yang dapat didengarkan oleh banyak subscriber. Lalu juga terdapat order supplier di mana dia didefinisikan mendefinisikan sys ini untuk dikonversi ke flux. Di mana flux ini yang akan digunakan Spring Cloud Stream yang dimapping ke topik supply yang sudah kita lihat tadi. Lalu kita bisa lihat event kakaknya sama saja seperti yang didemokan. Lalu terdapat order sys di sini pembuatan terkait event yang tadi kita coba lihatnya. Kita dapat melihat ada aplikasi YAML didefinisikan order supplier ini sebagai di-define sebagai publisher dan payment event tersebut nanti sebagai konsumennya. Kita juga dapat melihat pada aplikasi property didefinisikan fungsi yang akan menjadi patokan ke kakaknya yaitu order supplier dan payment event konsumennya. Akan kita bahas selanjutnya. Nah, order event yang tadi akan didengarkan oleh payment event, payment service di consume order event tersebut. Nah, kita dapat melihat payment processor ini akan mencoba mapping setiap order event sesuai dengan bagian ini. Nah, di mana didefinisikan di sini tuh kita dapat melihat di bindingnya itu di aplikasi YAML di mana dia akan mendefinisikan payment processor sebagai publisher payment event dan dia akan publish itu ke order event di sini. Order event akan sebagai input dari payment payment service ini.
Nah, di mana kita dapat melihat pemrosesan order event yang ditangkap, order creator-nya itu jika equals, maka dia akan mencoba membuat order event yang baru, pemrosesan payment yang akan dilakukan. Lalu payment service akan melakukan publish event, yaitu event, payment event, di mana dia kita dapat melihat yang tadi didemokan terdapat payment duplicate yang akan didengarkan oleh order event tadi. Lalu payment event tersebut akan didengarkan oleh event consumer config untuk update update proses bisnis selanjutnya. Di mana bagiannya kita dapat melihat di bagian screen cloud screen di sini, di mana payment event consumer sebagai input, di mana dan selanjutnya itu dia akan uh, didengarkan oleh event, didengarkan oleh order service. Di mana dia akan melakukan uh, get order yang tadinya jika memang si maunya itu sesuai, maka dia akan menjadi order completed, di mana jika maunya tidak sesuai ataupun kurang dari saldo disertai di database, maka order seharusnya akan incompleted. Karena tadi saldonya sesuai, maka ordernya menjadi completed dan paymentnya pun completed juga. Selanjutnya yaitu untuk pattern QRS atau Performance Query Responsibility Segregation, di mana pattern ini merupakan pemisahan antara tanggung jawab query dan comment. Secara singkat, comment di sini berarti sebuah service yang akan ditujukan untuk mengubah state data seperti create, get, ataupun delete. Selanjutnya untuk query, query service nanti akan mencoba untuk mengambil data saja tanpa mengubahnya. Dalam kasus yang akan kita tangani kali ini terdapat produk query dan transaction, di mana produk service ini memiliki tanggung jawab yang berbeda. Di mana produk pengguna akan bertanggung jawab untuk pembuatan produk dan pengaplikasian produk, sementara produk query akan bertanggung jawab pengambilan data ataupun objek datanya. Langsung saja untuk ini kita akan menggunakan Spring Boot Java seperti biasa dan menggunakan Kafka messaging untuk messaging brokernya. Dan Postman di sini akan digunakan untuk menguji endpoint-nya, di mana kita dapat mengakses port 991 untuk service komennya tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah produk bedah mobil Honda dengan harga 7.000. Nah, kita coba melakukan send. Nah, terkirim 200. Oke, kita coba cek di database di produk command sudah masuk mobil keren mobil Honda S7000. Nah, dari sini kita juga dapat melihat untuk bagian eventnya di bagian sini dapat melihat lihat produk mobil Honda keren 7000. Nah, di sini produk eventnya sudah muncul di papan juga. Nah, dan di sini database untuk eventnya dan di sini ada database untuk eventnya di mana di sini database ini digunakan ya untuk datanya. Kita coba juga untuk melakukan input misalkan untuk ID 101 ini coba menjadi motor Mio bagus. Coba send. Oke, coba lihat database apakah sudah berubah dokumennya tentang sudah berubah jadi mobil motor Mio bagus. Di produk query juga coba jadi motor Mio bagus. Itu dapat melihat bahwa service gate-nya ini akan bertanggung jawab untuk mengambil produknya ini. Kita coba lihat sudah terambil juga untuk seluruh data dari produknya. Di mana 9292 ini, port 92 ini untuk service yang bertanggung jawab sebagai produk query-nya tadi. Jadi kita melihat analisis pattern-nya, pertama kita akan mengakses endpoint produk itu, dan kita akan mencoba, jika kita akan pakai produk, dia akan mencoba membuat produk event, dan menginjek command service tadi yang kita panggil melalui template tower ini untuk pembuatan produk. Sementara jika kita mengakses slash ID, di mana kita tadi akan update produk itu juga, di mana sini di bagian untuk produk command service. Selanjutnya, karena service tadi terinvoke berdasarkan endpoint lokal tadi, kita akan membuat create produk ini, di mana dia akan menyimpan ke repository atau database-nya. Nanti, dan dia akan melakukan publishing event create produk dengan data produk DO-nya ini. Lalu, Kafka template di sini merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Java Spring Boot untuk melakukan publishing event yang kita bisa tadi di Office Explorer terdapat produk event yang berisi event pembuatan ataupun pengupdatean produk. Tergantung endpoint yang diakses terdapat create produk tertentu. Selanjutnya dapat kita juga event Kafka-nya sudah sesuai. Lalu jika create produk, maka kita dapat melihat proses pembuatan eventnya tadi. Lalu produk query service akan dikonsum event yang dibuat oleh produk query service berdasarkan eventnya tadi. Produk query service ini akan melihat create produk, maka dia akan menyimpan ke database. Jika update produk, dia akan mengubah field yang bersangkutan dan melakukan penyambungan ke database. Di mana kapal listener ini dia akan mendengarkan produk event topiknya itu ada yang ada itu apa saja. Jika memang pembuatan produk, dia akan melakukan penyimpangan. Jika update produk, tipe eventnya dia akan melihat fieldnya dan melakukan penyambungan ke database. Yaitu pattern transactional outbox. Nah, pattern transactional outbox ini merupakan solusi untuk menjamin konsistensi data antar database dan sistem event mesin broker seperti Kafka atau RabbitMQ. Nah, jadi ada yang mengirimkan message secara langsung, kita akan menyimpan message tersebut ke dalam outbox table yang berada di dalam satu database transaction. Nah, transactional outbox ini terdapat dua hal yang pertama. Yang pertama itu terdapat outbox explorer, di mana dia akan melakukan pengecekan event dari tabel outbox dan mengirimkannya ke message broker. Setelah berhasil dikirim, event akan ditandai sebagai terkirim
Untuk kali sekali ini kita memiliki order service dan order puller. Di order service akan menangani proses bisnis pembuatan order, dan order puller akan mengecek setiap sekian saat untuk mengecek apakah ada event yang belum proses. Jika iya, dia akan menilainya sebagai 0 jika belum, dan 1 jika event tersebut sudah diproses. Dan jika sudah diproses, dia akan ada di message broker yang kita gunakan, yaitu Kafka. Nah, untuk temanya, kita setelah menghidupkan aplikasinya, kita akan mencoba untuk mengirimkan sebuah API, mengakses endpoint API-nya. Misalkan kita akan coba mengirim data ini ke order service. Coba execute, kirim, coba cek di database. Nah, Wawa sudah ada, namun proses masih nol. Nah, berarti order puller masih belum memproses, masih mengecek event ini sebagai unproses, sehingga proses filenya pun masih nol. Dan dia akan terupdate dalam jangka waktu 1 menit. Nah, kita coba tunggu hingga 1 menit apakah berubah menjadi satu. Nah, kita juga dapat melihat di misalnya karena belum ada, karena dia belum menjadi satu. Jika udah satu, maka baru ada di maka eventnya. Nah, selain itu kita coba melihat mengenai sebagainya tadi. Kita juga dapat melihat ya, kita akan mengakses endpoint API order untuk pembuatan order yang tadi. Nah, yang pertama untuk pembuatan order ini melalui endpoint melalui metode POS akan men-trigger kontrol ini yang dimana dia sudah diinjek ke service untuk pembuatan order. Nah, create order ini memiliki dua tugas utama. Yang pertama dia akan menyimpan ke database order request detail itu, order request data transfer object, dan menyimpan ke database asli, database transaksinya dan database dari si outbox-nya juga. Jadi terdapat dua penyimpanan data. Yang pertama untuk actual data-nya, yang kedua untuk si hash dari outbox-nya ini. Lalu kita dapat yang tadi sepertinya terdapat nol juga, di mana dia itu belum unprocessed, jadi dia belum diproses si order tersebut. Nah, setiap order pulang yang merupakan bagian sebuah service, di mana order puller service ini akan mengecek setiap 1 menit, mencari unprocessed record data tadi yang nol ini. Jika ditemukan, dia akan mempublish record tersebut ke Kafka. Nah, kita coba sekarang lihat di database apakah sudah menjadi satu, sudah menjadi satu, dan kita coba lihat di Kafkanya, dan sudah menjadi terbit juga di Kafkanya. Nah, kita dapat lihat setiap 1 menit itu nanti order puller service akan mengecek di database apakah ada yang masih nol. Jika nol, dia akan melakukan publish event tersebut ke Kafka Messenger, Kafka message broker-nya. Publish event tadi akan ditangani oleh message publisher, di mana dia menggunakan Kafka template yang merupakan fitur yang disediakan oleh Spring Boot-nya sendiri, di mana dia akan melakukan publishing event, yaitu event and process event yang tadi itu dia akan mempublish event-nya ke Kafka. Lalu kita dapat lihat, kita dapat lihat outbox message from Samuel ini akan mendengarkan topik yang sudah dibuat Kafka tadi dan mengupdate field-nya menjadi satu ketika sudah diterbitkan di Kafka. Jadi secara singkat alurnya, ketika kita mengakses endpoint, dia akan menyimpan ke database. Namun ditandai sebagai nol yang berarti belum diproses. Selanjutnya, order puller service akan mengecek setiap 1 menit untuk mengecek si value nolnya tersebut. Jika ditemukan, dia akan publish event ke Kafka, dan event tersebut akan di consume oleh bagian ini dan mencoba dia akan melakukan pengupdatean di database yang tadinya nol menjadi satu karena sudah terbit di Kafka tadi, yang sudah diterbitkan eventnya dan dikonsum dan mengubahnya menjadi satu. Oke, itu untuk pattern influence ini merupakan salah satu pattern dalam proses bis di mana setiap service-nya memiliki data ataupun ketika perubahan terjadi pada salah satu service, event atau perubahan tersebut akan tercatat baik dalam segi database maupun secara message broker-nya. Di sini akan terdapat khusus untuk order service dan shipping service, di mana keduanya akan mencoba mengubah sebuah data dan tercatat di database dan message broker-nya. Pertama, untuk demo saya akan mencoba mengakses salah satu endpoint, yaitu endpoint pembuatan order. Saya coba membuat sebuah platform baru. Saya buat dan kita coba konfirmasi order sesuai dengan order ID-nya. Setelah dikonfirmasi, kita coba untuk melakukan uh, shipping dan delivery. Untuk shipping service yang berada di port 9292. Delivery. Kita dapat lihat di bagian database apakah datanya sudah muncul atau belum. Apakah sudah dibuat mulai dari uh, dated, confirm, di bagian bawah ship dan deliver. Selanjutnya akan melakukan saya melakukan analisis seperti bagaimana event sourcing itu akan bekerja. Dimana ketika tadi kita akan mengakses salah satu endpoint, yaitu endpoint pembuatan order, ataupun jika dilakukan pada yang tadi juga dilakukan pengaksesan endpoint untuk service di shipping service. Nah, di sini ketika kita mengakses controller dengan pembuatan order, akan dibuat juga order event yang akan dipublish ke Kafka. Kalau order controller di sini akan membuat sebuah place order dengan status created.
dengan event timestamp-nya yaitu sesuai dengan pembuatan waktu event-nya. Lalu, eee, OK di sini akan melakukan publishing event-nya dengan topik order event dan kirim order event tersebut ke topik order event. Setelah itu, karena event-nya sudah dibuat di Tapka, kita juga dapat melihat di Tapka yang tadi, sudah muncul atau belum. Ini contohnya sudah created sesuai dengan ID yang tadi kita buat. C2D dan COE, sesuai di sini. Ini dan sudah di-confirm juga. Nah, seperti yang dilihat tadi proses, publishing event Tapka di sini. Dan juga muncul di database ini untuk demo yang saya lakukan sebelumnya. Lalu, secara akan melakukan konfirmasi order di mana mereka mengakses endpoint put ke API/order/confirm/order ID. Di mana di sini order controller akan memanggil order service confirm order dengan metode membuat sebuah order event yang baru dengan status confirm. Di mana order confirm successfully di sini merupakan sebagai detailnya dari event timestamp-nya dan berupa waktu yang sekarang. Lalu order event ini akan di-confirm di service-nya. Lalu order of event yang dengan status confirm tersebut akan dipublish sesuai dengan konfigurasi order event Kafka Publisher, di mana Kafka template di sini disediakan sebagai bentuk pembuatan order event yang akan dipublish ke Kafka sesuai dengan topik name yaitu order event-nya. Selain itu juga sebelum dikirimkan ke Kafka, mereka juga akan servisnya akan menyimpan juga ke database MongoDB-nya. Selanjutnya, service di sini akan mendengarkan order event, di mana order event ini yang dibuat tadi oleh order service, dia akan melakukan mendengarkan event tersebut. Jika status order confirm, maka akan membuat event baru. Itu mereka akan membuat mempublish sebuah event baru, yaitu dengan status ship dan deliver. Mana di sini akan membuat sebuah event baru yang dipublish juga ke Kafka. Selanjutnya terdapat pattern sensor. Nah, sensor ini adalah pendekatan di mana terdapat pattern di mana terdapat sebuah servis tambahan di mana dia berdampingan side by side dengan aplikasi utama atau servis utamanya. Sensor ini biasanya mendukung fungsi-fungsi non teknikal di mana dia bisa melakukan fungsi-fungsi di luar proses bisnis aplikasi utamanya seperti logging, monitoring, konfigurasi ataupun servis tambahan lainnya sehingga aplikasi utama menjalankan logika bisnisnya tidak terganggu dengan tugas-tugas tambahan tersebut. Nah, di sini sebelum melakukan demo terdapat kasus untuk book service dan logging service, di mana book service merupakan aplikasi utama dan logging service atau server service di sini berfungsi melakukan logging terkait perubahan data yang dilakukan oleh book service. Biasanya setiap di sini ditempatkan bersebelahan dengan aplikasi utama, biasanya dalam sebuah pod atau instansi yang sama, tetapi sebagai proses atau kontainer yang terpisah. Kita coba lakukan saja demo yang terlebih dahulu. Di sini saya akan mengakses endpoint untuk pembuatan sebuah data yang baru. Sudah terbuat, created, dan kita coba get juga. Nah, get sudah didapatkan juga datanya. Nah, kita coba untuk mengecek di lognya. Kita akan coba lihat di log book service-nya itu tersendiri. Sudah terdapat data baru yang kita tambahkan sudah muncul. Kita coba cek lognya di bagian center service-nya itu sendiri. Nah, center service di sini belum muncul karena center service di sini dikonfigurasikan bahwa dia akan membaca log file tersebut dalam 1 menit. Jadi untuk sekarang masih belum muncul dan kita akan coba sambil menunggu dengan melakukan analisis data terlebih dahulu. Nah, yang diketahui tadi terdapat book service dan login service itu sendiri. Nah, di sini ketika tadi kita mengakses di Postman, kita mengakses endpoint di controllernya, yaitu untuk pembuatan buku yang baru. Nah, di sini kita dapat melihat pembuatan buku baru. Itu akan dilakukan oleh book service yang diinjek ke dalam metode edbook di dalam book controller. Di mana di sini setelah dia membuat buku melalui book service, dia akan menambahkan sebuah log baru untuk pembuatan buku yang baru ditambahkan tersebut dan mengembalikan buku yang tersimpan dan database statusnya yaitu created. Selain itu juga terdapat endpoint untuk getbooks atau mendapatkan seluruh data yang sudah ditambahkan. Nah, setelah kita tahu tadi bahwa service itu terinvoke, terdapat endbook di mana dia akan menambah buku ke dalam tipe database dan getbook di mana dia akan mengembalikan seluruh buku yang sudah ditemukan. Nah, log service di sini akan mengecek setiap 1 menit pada file log untuk mengecek apakah file log tersebut memberikan tahu terkait perubahan data yang dilakukan. Nah, di sini disimulasikan kita dapat menggunakan log log provider seperti di lapangan atau Loki yang pada rewardnya menggunakan tersebut. Namun di sini untuk kali ini menggunakan
teman lain saja. Nanti kita coba lihat lagi, apakah sudah terbaca. Nah, sudah terbaca terdapat, buku cinta di dunia ini merupakan, data yang baru kita tambahkan tadi.